tolong Bi, tolong Bi. Kok kayak ada suaranya Pak Asep? Akhirnya Bi Ina ini masuk. Dan ketika Bi Ina masuk, ini Pak Asep ini kayak sedang ditarik-tarik, tapi Bi Ina nggak lihat genderuwo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Sekali lagi bum. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pas nikmatin cerita ini bener-bener enak banget. Jadi ceritanya ini nangkepnya juga enak banget. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel Rian Agus Widodo. Sebentar lagi subscribernya sudah mau mencapai 50.000 subscriber. Terima kasih. Bum bum. Itu semua berkat kakak-kakakku semua, berkat saudara-saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke, juga buat yang ada di luar negeri. Terima kasih banget. Oh ya, kemarin saya baca komen banyak banget di cerita yang kemarin. Ini ceritanya mungkin bikin kesel ya, bikin gondok, bikin emosi, tapi memang endingnya ini bahagia. Ini baca komen sampai komennya ini sampai ribuan ya. Terima kasih buat yang sudah komentar. Dan buat cerita kali ini silakan absen dulu sebelum saya menuju ke cerita. Oke, silakan absen. Oke, absen dari mana kota kalian? Misalnya aku Mas Budi dari kota Pacitan, aku Mas Titis dari kota Bengelong apa mana gitu ya. Oke, siap, udah komen semuanya. Oke. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber yang dimana ini ceritanya ini ada salah satu keluarga. Ini salah satu keluarga ini anggota keluarganya ini ada yang melakukan pesugihan. Dan ini korbannya, tumbalnya, ini akhirnya membabi buta. Yang kena tumbal ini semua anggota keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya kena semua dampaknya. Apakah ini bisa dihentikan? Seperti apa ceritanya? Penasaran gak sih? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebut saja kejadian ini adanya ini di Jawa Barat. Tahunnya ini 1982. Wah, saya belum lahir itu. Udah cukup lama ya. Seperti biasa, nama tempat tokonya ini disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi untuk keamanan bersama. Semuanya disamarkan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Asep. Asep ini hidup dengan anak dan istrinya. Putrinya ini usianya ini 3 tahun. Nah, Asep ini sendiri punya pembantu. Kita sebut saja namanya Bi Ina. Nah, dulunya ini, Asep ini punya sahabat kecil namanya Nandar dan Yanto. Oke, kita lanjut ke keluarganya Asep nih. Nah, Asep ini kerjanya ini jadi mandor di perkebunan teh. Di perkebunan teh, Asep ini mengelola perusahaan milik orang. Milik bosnya Asep. Nah, ketika ini perkebunannya ini hasil panennya menurun atau naik atau apapun, ini Asep sering mengeluhkan ini pada teman-temannya yang saya bilang tadi, teman kecilnya. Yanto dan Nandar, mereka berdua ini selalu support ke Asep. Seperti itulah Asep, ketika Asep ini mengalami naik turunnya, Asep ini pasti selalu curhat sama teman-temannya. Dan Asep pun juga sering cerita sama keluarganya. Kalau ketika mengalami naik, mengalami turun, Asep ini orangnya yang suka cerita. Asep ini suka ngobrol ketika ada keluhan apa, diobrolin sama orang-orang terdekatnya. Seperti itulah Asep, orangnya baik banget. Nah, berapa tahun kemudian ya, berjalannya waktu, ini Asep ini dipanggil sama bosnya. Karena pada saat itu, panen tehnya ini benar-benar mengalami kesuksesan. Asep ini dipanggil sama bosnya. Sep, iya pak, bapak ini senang dengan kinerja kamu nak. Bapak sangat suka banget. Dengan adanya kamu bekerja sama bapak, ini perkebunan kita ini maju pesat. Iya pak, ini semua berkat bapak juga. Oh ya Sep, ngomong-ngomong bapak ini pengen ngasih sesuatu sama kamu. Maaf ya pak, ngasih apa ya pak? Bapak pengen naikin gaji kamu. Gimana? Asep jadi nggak enak nih pak. Ya inilah. Karena bapak ini percaya dengan kamu. Makanya bapak pengen menaikkan gaji kamu. Tapi ingat pesan bapak. Kamu saya naikin gajinya. Tapi tanggung jawab kamu ini harus lebih mateng. Iya pak, siap pak kalau gitu pak. Terima kasih pak. Asep ini seneng. Akhirnya Asep itu setelah ngobrol sama bosnya dan Asep ini pulang. Dan ketika pulang sampai rumah ini ketemu istrinya. Istrinya pun dikasih kabar sama Asep. Yang saya bilang di awal, Asep ini orangnya suka cerita. Asep ketemu istrinya. Bu, tahu gak bu? Kalau bapak ini ada kejutan buat ibu. Apa ya pak? Kita ini
ekonominya insya Allah ini akan lebih baik lagi dari kemarin-kemarin, Bu. Maksud Bapak ini gajinya dinaikin, Bu. Ini istrinya ini seneng banget. Yang bener, Pak. Iya, Bu, ini semua kan berkat doa Ibu. Ibu ikut seneng, Pak, mendengar kabar ini. Dan gak lama kemudian ketika Asep ini nerima gaji, ini langsung belanja Asep. Asep ini langsung membelanjakan apapun keperluan keluarga. Asep ini langsung memanjakan anak istrinya. Pengen apapun dibeliin sama Asep. Kemanapun istrinya pengen, Asep turutin. Pengen beli baju apa-apa, ini dibeliin semuanya sama Asep. Karena bagi Asep, ini uang ini ya milik keluarga juga. Bukan mutlak milik Asep. Bagi Asep seperti itu. Nah, di sini ada masalah. Ada sedikit masalah. Masalahnya apa? Ketika Asep ini memanjakan istrinya yang terlalu berlebihan, ini Asep akhirnya nggak punya tabungan. Bu, Ibu itu boleh belanja, tapi ya direm. Jangan kebablasan kayak gitu, Bu. Ini Asep ngomongin istrinya. Bapak ini gimana sih, Pak? Bapak kan nyari uang. Buat siapa kalau nggak buat saya dan anak Bapak, anak kita? Kok Bapak tiba-tiba ngomongnya kayak gitu sih? Emang Bapak nggak ikhlas ngasih kami berdua? Emang Bapak nggak seneng lihat kami berdua bahagia? Nggak gitu, Bu. Dengan adanya kita ini boros, akhirnya kita ini nggak ada tabungan. Ketika ada apa-apa yang mendesak, yang mendadak, mau dapat uang dari mana, Bu? Harusnya Ibu ini kontrol. Ini akhirnya berantem nih antara Asep dan istrinya. Istrinya ini bener-bener nggak bisa kontrol saat belanja apapun itu. Dan berapa hari kemudian Asep ini berangkat kerja, ini mukanya ini kayak nggak tahu ya kenapa ya. Juga abis mungkin ketemu sama teman-temannya. Setelah ketemu sama teman-temannya ini, Asep ini berangkat ini agak sedikit telat. Yang seperti saya bilang di awal ya, Asep ini orangnya ketika ada apa-apa ini langsung cerita ke teman-temannya atau apa. Asep ini juga pengen ngeplongin hati ya, biar ketika ngelakuin kegiatan apapun ini Asep ini nggak terganggu. Tapi tetap yang namanya Asep orangnya ini cepet kepikiran gitu. Jadi sesampainya di kerjaan ini juga telat. Yang biasanya Asep ini sampai kerjaan jam 10, ini Asep jam 1 ini baru sampai kerjaan. Jam 1 siang baru sampai kerjaan. Ini Asep ini bengong. Dan gak lama ini bosnya ini nyamperin Asep. Nepuk pundaknya Asep. Sep, iya Pak. Ada apa ya Pak? Justru Bapak ini yang mau nanyain kamu. Kamu ada apa kok bengong? Mikirin apa? Kok kayaknya Bapak lihat ini kayak kamu beban banget. Iya nih Pak. Saya ada beban Pak. Nggak apa-apa tapi Pak, ya udahlah cerita sama Bapak ini, cerita nggak apa-apa. Ada beberapa beban, ya biasa Pak, soal teman-teman, soal keluarga. Kalau yang teman-teman ntar lah Bapak nggak pengen ngerti. Kalau yang keluarga apa tuh? Karena menurut Bapak ini keluarga ini nomor 1, kata bosnya. Iya sih Pak, tapi ada memang banyak beban saya ini Pak. Iya udah cerita makanya. Jadi selama Bapak ini naikin gaji saya juga sih Pak. Loh, emang ada yang salah saya naikin gaji kamu? Enggak Pak. Istri saya ini jadi nggak bisa ngerem Pak. Istri saya bener-bener nggak bisa ngerem ketika saya ini ngasih uang semuanya ke dia. Loh, harusnya kamu Sep, ini kamu harus ada tabungan sendiri juga. Yang dimana ini tabungan, ketika ada apa-apa kamu ini nggak kebingungan. Alangkah baiknya juga kamu bilang sama istri kamu juga, maaf, Bapak ini mau nabung dan ini tabungan jangan diapa-apain. Ketika ada apa-apa ini bisa dipergunakan. Kalian komunikasilah yang baik. Iya sih Pak. Nah terus kenapa masih kayaknya ngalamun, kayaknya beban, kayaknya apa? Nggak apa-apa Pak. Biasa Pak, urusan sama teman-teman Pak. Udahlah kalau teman-teman lah Bapak nggak mau ngerti. Setelah itu Pak bosnya ini melihat Asep yang seperti itu. Ini Pak bosnya ini kayak senyumnya senyum aneh. Bukan senyum support, justru malah senyumnya ini justru dibaliknya Asep. Menggungi Asep malah. Nah, berapa jam kemudian ini mau menjelang pulang, ini bosnya ini ngomong sama Asep, Sep, jangan langsung pulang, makan dulu yuk. Makan di mana Pak? Tumben Bapak ngajak saya makan. Ayolah, ikut Bapak makan. Kamu pasti seneng. Bapak mau ngajak kamu ke warung langganan Bapak, ini enak banget. Oh ya udah Pak, kalau kayak gitu Pak. Ya udah. Bapak mau ikut mobil saya atau gimana? Nggak usah, Bapak bawa mobil sendiri aja nggak apa-apa. Serius Pak? Nanti saya ngerepotin. Enggak kan kita pulangnya ini sendiri-sendiri Sep. Ya udah, ayo kita ke warung itu. Kamu ikutin Bapak dari belakang. Akhirnya Asep ini nurut nih, ngikutin. Tapi Asep ini kayak bengong. Kayak ada sesuatu hal yang memang beban banget di Asep. Setelah sesampainya di rumah makan, ini bener-bener warung ini sebenarnya sepi. Tapi kata Bapak itu, kata bosnya Asep, ini warung langganan. Tapi kalau toh ini warung langganan, harusnya ada kenal dong ya, karena sering situ antara bos dan pemilik warung. Tapi ini enggak.
kayak sama-sama asing. Dan warungnya ini sepi, warung rumah makan biasa. Ini Asep juga mikir, ini katanya warung langganan, tapi kok kayak nggak ada keakraban antara bosnya dan si pemilik warung, nggak ada keakraban. Akhirnya setelah itu pesen, makanlah di situ. Dan ketika Asep makan, ini Asep juga ngerasain ini biasa aja kok, nggak ada enak-enaknya, biasa. Ayam juga rasa ayam, tapi Asep di sini nggak berani ngomong. Udahlah Asep dimakan. Setelah mereka makan selesai, akhirnya bosnya bilang, ya udah Asep, besok pagi berangkat pagi, udah jangan dipikirin lagi yang aneh-aneh, ya. Iya Pak. Akhirnya Asep ini pulang setelah itu. Ini Asep di tengah jalan ini ya, ini belum sampai rumah, tiba-tiba kaki Asep ini kram. Asep lagi bawa mobil, kaki kanan Asep ini kram. Asep ini langsung minggirin mobil. Dan ketika sampai di pinggir jalan, ini Asep sampai keluar, ini ngelurusin kaki. Dipukul-pukul sama Asep. Ini kenapa kaki kok kram? Dan kramnya ini aneh, nyeri. Ini ada apa? Ada sangkutannya gak nih sama si bos? Setelah itu Asep udah agak mendingan, Asep maksain untuk jalan lagi. Akhirnya Asep jalan, dipaksain. Padahal ini kaki belum begitu sembuh banget. Dipaksain lah Asep sampai rumah. Dan setelah sampai rumah, ini Asep mau keluar dari mobil, ini nggak bisa. Mau keluar ini, kaki Asep ini menginjak tanah, tiba-tiba Asep teriak. Tolong, tolong, tolong. Kaki yang kanan Asep ini bener-bener nggak bisa digerakin. Dan istrinya ini denger, termasuk sama pembantunya. Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa? Bi, bantuin Bi. Akhirnya Pak Asep ini dibawa ke dalam. Dan ketika dibawa ke dalam ini Pak Asep ini kesakitannya minta ampun, kaki yang kanan. Ini nyerinya parah banget. Bapak kenapa Pak? Bapak ini kenapa? Nggak tahu Bu. Ini kok tadi habis pulang makan sama Pak Bos, ini kok kaki jadi kayak gini ya Bu. Sakit banget yang sebelah kanan. Asep ini bingung. Bi, ambilin air hangat Bi, ambilin air hangat biar dikompres Bi. Pak, Bapak pakai celana pendek Pak, biar ibu yang ngompres Pak. Akhirnya nurut Pak Asep. Diganti celana pendek sambil berdiri. Ini kakinya Pak Asep ini sakit banget. Setelah ganti celana pendek barulah kakinya dikompres. Dari paha sampai ke bawah. Ini Pak Asep ini teriak-teriak kesakitan. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Aduh, pelan-pelan Bu. Dan setelah dikompres, istrinya Asep ini ngomong, Bapak mending istirahat, jangan dipaksain. Udah, Bapak rebahan di kasur Pak. Iya Bu, bantuin Bapak Bu. Akhirnya dibantuin sama istrinya. Rebahanlah di kasur. Singkat cerita, pada malam hari ini Asep udah memaksakan untuk tidur ya. Pada malam hari mungkin kisaran jam setengah 12 malam. Istrinya juga udah tertidur. Nah Asep ini kayak maksain antara tidur dan enggak, Ini Asep kayak gimana ya? Orang capek, nahan sakit, tapi ngantuk, lelah. Ini tiba-tiba pintu kamar ini ada yang buka sendiri, cekrek. Asep kaget di situ. Hah? Kok pintu buka? Asep ini ngeliatin dari kasur sambil nahan rasa sakitnya kaki. Istrinya nih di sampingnya. Ini tiba-tiba muncul genderuwo. Ini tinggi besar, ini yang kelihatan hanya kepalanya. Badannya ini belakangan. Setelah ini kepalanya bisa masuk ke kamar, ini barulah disusul badannya. Ini matanya menyala, rambutnya ini acak-acakan, dan kukunya ini panjang-panjang hitam. Ini tiba-tiba tangan dari genderuwo itu, ini tiba-tiba genderuwo langsung menarik kaki Asep. Cerak. Ini Asep langsung bangun, langsung ketakutan. Tolong. Kenapa Pak? Istrinya nanyain. Ya Allah Bu, Bapak mimpi Bu. Mimpi apa Pak? Gak apa-apa Bu. Asep ini gak cerita sama istrinya. Dan saat lihat kakinya, ini kakinya tiba-tiba bisa digerakkan. Kaki kok udah bisa digerakin. Dan pada keesokan harinya, ini Asep ngomong sama istrinya Asep, Bu, kaki Bapak kok udah mendingan Bu, udah gak ngerasain sakit Bu. Ya udah Pak, alhamdulillah kalau gitu Pak. Iya Bu, kaki Bapak masih udah bisa buat jalan Bu. Bi Inah pun mendengar, alhamdulillah ya Pak. Iya Bi, alhamdulillah ini Bi. Akhirnya Asep ini memaksakan untuk berangkat kerja, karena bagi Asep ini udah ngerasain enakan. Dan di tengah perjalanan, boom, tiba-tiba kaki Asep kembali seperti itu. Dan anehnya, ini lokasinya tepat di mana Asep ini berhenti. Saat Asep ini minggirin mobil, waktu semalam ini kejadian seperti itu, ini sama, hanya beda tempat ya. Kalau yang semalam ini di seberang kiri, ini giliran seberang kanan. Loh, perasaan aku semalam berhenti di sini. Ini Asep mengalami sakit lagi. Ya kok sakit banget ini, digerakin kembali sakit. Ini sakitnya terus-terusan.
Jadi kayak kesemutan tapi menjalarnya ini pelan-pelan. Ini aku kenapa? Apa asam urat? Kok kayak gini? Asep bingung nih. Karena Asep ini hari itu ada urusan sama bosnya. Jadi Asep ini maksain untuk tetap jalan. Walaupun bawa mobil ini Asep udah ngaco ini bawa mobilnya. Karena nahan kesakitan. Ini Asep kesakitan. Sesampainya di kerjaan, ini Asep di dalam mobil ini nggak bisa keluar. Kayak mau keluar ini bener-bener nahan sakit ini. Padahal pintu udah dibuka sama Asep. Nah kebetulan tuh bosnya lihat. Disamperin lah sama bosnya. Asep, iya pak, kamu kenapa? Kaki saya pak, nggak tahu pak, sakit banget pak. Dibantulah sama bosnya. Bosnya pun manggil anak buah yang lain. Tolongin Asep nih, tolongin Asep. Setelah itu Asep didudukin di teras. Beberapa teman-temannya Asep yang di situ itu ikut mijitin kaki Asep. Tapi ketika dipijit, ini bener-bener sakitnya minta ampun. Cukup, sakit. Teman-teman cukup. Anehnya ini bosnya ini cuma ngeliatin. Bosnya ini kayak ngeliatin, ini kenapa sih? Atau ada apa nih dengan bosnya? Dan bosnya pun bilang, apa gini aja Sep, mending kamu pulang dulu diantar sama karyawan sini. Nanti gampang lah, kamu istirahat aja di rumah. Enggak pak, nggak usah pak, saya paksain aja di sini pak. Nanti juga hilang pak, kata Asep. Tapi di sini bosnya malah senyum. Sep, ya udah, enaknya mau gimana? Mau dibawa ke dokter atau nggak usah pak. Dan berapa jam kemudian, ini kaki Asep kembali normal lagi. Dengan kaki Asep ini ada apa sebenarnya? Dan pada sore hari akhirnya Asep ini pulang kerja nih. Nah, ketika Asep pulang kerja mau menuju rumah, tepat di mana Asep ini kaki kesakitan dan berhenti mobilnya dari yang semalam, terus yang pagi ini Asep kembali lagi tepat di situ. Ini sebenarnya ada apa dengan tempat itu? Asep kembali teriak-teriak dan langsung meminggirkan mobil itu. Teriak-teriak, tolong! Dan Asep ini sendirian. Ini kram parah, ini justru malah lebih parah. Sampai Asep ini sempat memberhentikan beberapa mobil tapi nggak ada yang berhenti. Ini ada apa sih sebenarnya dengan tempat itu juga ada apa sih? Akhirnya Asep ini memaksakan diri karena nggak ada satupun yang menolong. Asep menahan rasa sakitnya. Ini Asep tetap membawa mobil dengan dipaksakan. Kakinya yang kram parah, dipaksain. Ini justru malah mobilnya ini jalannya jadi aneh. Bener-bener jadi aneh, kadang kenceng pelan. Yang penting Asep ini mengambil jalan ini terus minggir, takutnya kenapa-napa. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Asep ini sampai nggak masuk ke dalam rumah. Mobilnya ini nggak dimasukin ke garasi. Ini baru sampai jalan Asep ini klaksonnya ini dibunyiin terus. Tolong. Akhirnya keluarlah istrinya. Bapak kenapa? Bapak kambuh lagi bu. Bi tolongin bi. Dibawalah ke dalam. Dan kali ini kaki Asep ini bengkak. Bi dikompres lagi bi. Akhirnya ambil air panas dikompres lagi. Justru Asep terus-terusan sakit-sakitan. Sakitnya ini tambah parah. Ini sebenarnya ada apa? Istrinya ini menawarkan, Pak, apa kita ke rumah sakit aja Pak? Nggak usah bu, nanti juga sembuh sendiri bu. Tapi bu nggak tega Pak lihat kayak gitu. Iya bu, memang sakit banget tapi besok aja lah bu. Ini Asep malah mintanya besok pagi bawa ke rumah sakitnya. Padahal sakitnya ini lebih parah dari yang kemarin. Singkat cerita, ini pada keesokan hari ini, subuh jam 5 pagi, Asep teriak-teriak kenceng banget. Tolong. Ini bener, kakinya Asep ini tambah bengkak. Dan Asep ini teriak-teriak lebih kenceng. Sampai ada tetangga-tetangganya ini yang denger. Kebetulan Bi Ina ini lagi di luar juga tuh. Akhirnya ditanyain sama warga, ada apa Bi Ina? Itu Pak Asep kakinya sakit. Dibawa ke rumah sakit lah Bi Ina. Iya, nanti ini memang mau ke rumah sakit katanya. Akhirnya istrinya pun ngomong sama Pak Asep. Pak, ini memang harus dibawa ke rumah sakit Pak. Nggak mungkin kalau Bapak ini terus-terusan seperti ini Pak. Ya udah Bu, bawa Bapak ke rumah sakit Bu. Bapak nggak kuat Bu. Kali ini Bapak benar-benar nggak kuat Bu. Sehingga cerita akhirnya Asep pun dibawa ke rumah sakit. Setelah Asep dibawa ke rumah sakit, dokter ini bingung. Ini kenapa ya? Ini harus dironsen nih biar tahu penyebabnya apa. Akhirnya kaki Asep ini dironsen nih biar tahu hasilnya ini kayak apa nih. Dan saat itu dokter meriksa semuanya, segala macam apapun yang diderita Asep, kesakitannya Asep. Ini dokter yang mengatakan ini nggak terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa. Kaki Asep baik-baik saja. Bener-bener nihil, nggak terjadi apa-apa. Dokter mengatakan ini hasilnya bener-bener bagus, normal. Nggak ada apa-apa yang terjadi sama Asep yang membahayakan atau apa. Dan akhirnya dokter ini hanya memberi obat pereda nyeri.
agar Asep ini nggak terlalu sakit banget. Mau dirawat di sini apa gimana? Enggak dok, saya mending dirawat di rumah dok. Singkat cerita, ini setelah Asep ini udah berpamitan sama dokternya, ini Asep ini mau berjalan. Tapi baru sampai parkiran, tiba-tiba Asep ini justru malah terjatuh. Brak, Bu tolong, tolong, kakiku sakit banget, Bu tolong, Bu tolong. Akhirnya para perawat yang di situ yang pada ngeliat, ini langsung pada bertindak. Asep langsung diambilin kursi roda, dibawalah lagi Asep ke dalam. Mau nggak mau Asep ini harus dirawat. Akhirnya Asep ini dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, ini Asep sudah 1 minggu di rumah sakit. Asep nahan sakit terus menerus. Kabar Asep sakit ini sampai ke kuping teman-temannya. Hingga akhirnya ada temannya Asep ini yang datang. Yang saya awal bilang ini Asep sering main. Nandar ini datang nemuin Asep. Sep, kamu kenapa? Aku dengar kabar kamu sakit. Iya nih, kakiku sakit. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain selain di kasur. Kalau kakiku napak tanah ini sakit. Lah kamu yang nungguin siapa? Kebetulan saat itu istrinya Asep ini lagi keluar. Dan bahkan ini istrinya ini sekarang ini justru malah jarang bener-bener kalau udah keluar dari rumah sakit ini, padahal baru 1 minggu, ini baliknya lagi jarang. Jadi Asep ini sering sendirian malah. Oke, kita balik lagi ke Nandar tadi. Nandar ini ngobrol sama Asep. Entah apa yang diobrolkan, mereka berdua ini ngobrol. Nandar juga bercerita sempat jadi supirnya Yanto. Yanto ini juga teman Asep juga, yang biasa Asep ini cerita-cerita. Yang dulunya Asep ini sering mampir ketika Asep ini putek atau segala macam. Mereka bertiga ini berteman. Tapi memang Yanto saat itu nggak datang. Mungkin Yanto juga ada kegiatan lain atau apa. Setelah itu disusul banyak teman-teman yang di situ. Dan semua sama, teman-teman ketika menanyakan ke Asep, lah sampean kok sendirian? Istri sampean kemana? Asep pun ngomong, nggak tahu istri saya kemana. Ini istrinya ini nggak nungguin Asep malah. Entah istrinya ini udah capek atau gimana, atau mungkin mumpung lagi ditengok sama teman-temannya. Ini istrinya Asep justru malah nggak nungguin di situ. Asep ini bener-bener sendirian. Dan akhirnya Nandar pun tahu kalau istrinya Asep ini kayak gini nih. Kok pas ketika Asep ini banyak uang doang nih, istrinya seperti itu. Ketika Asep seperti ini kok apa ya respon untuk nungguin atau apa segala macam kok nggak ada gitu. Akhirnya Nandar pun berpamitan. Ini Asep ini kayak kelihatan bingung, kayak bengong, kayak gimana gitu. Dan terus-terusan melihat kakinya. Bergantilah teman-teman yang pada nengok. Bergantilah teman-teman kantor juga. Ini istrinya nggak datang-datang. Singkat cerita, kaki Asep ini udah agak mendingan. Tapi Asep ini memaksakan Asep ini pengen pulang. Karena apa? Di rumah sakit ini nggak ada yang nungguin. Istrinya ini itu sering keluar, nggak tahu kemana keluarnya. Dan ketika Asep ini nanyain, ini malah terjadi berantem di rumah sakit. Bu, ibu ini sebenarnya kemana sih bu? Berapa hari ini ketika ada teman-temanku ibu ini keluar. Dan ketika balik lagi ibu ini lama banget. Ketika bapak butuh apa-apa kan bapak bingung bu. Udahlah pak. Lagian ibu ini capek pak. Ngeladenin bapak terus. Udahlah nggak apa-apa, ibu juga keluar juga ada keperluan sebentar. Sebentar yang gimana sih bu? Udahlah pak, diem apa? Bapak ini biar cepat sembuh, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kata istrinya. Bu, kayaknya bapak udah nggak kuat di sini bu. Udahlah bu, mending bapak ini dirawat di rumah. Akhirnya ini karena Asep ini menginginkan untuk dirawat di rumah, akhirnya istrinya pun mengiyakan. Ya udah terserah bapak. Ini kenapa dengan istrinya kok tiba-tiba kayak gitu juga sifatnya? Singkat cerita akhirnya Pak Asep pun dibawa pulang karena memang Pak Asep menginginkan dirawat di rumah. Dan berapa hari kemudian ini Asep udah di rumah, Asep merasain kaki sakit-sakitan. Ini istrinya, ini sering keluar. Justru Asep ini sama Bi Ina. Dan Bi Ina pun ngomong, sabar ya Pak. Sabar ya Pak, nggak apa-apa Bi. Emang istri saya kemana sih Pi? Waktu di rumah sakit juga ninggal-ninggal saya. Pas di rumah juga kayak gini. Kan kasihan si Putri. Iya Pak, sabar, yang penting ada saya. Saya sama Putri kok Pak ini. Sama anaknya si Pak Asep. Dan pada malam hari ini Asep ini mau tidur. Nggak mungkin juga Asep ini tidur dengan Bi Ina. Bi Ina ini tidur dengan anaknya Asep. Asep ini tidur di kamar sendirian. Dan tepat pada pukul 2 dini hari, tiba-tiba pintu kamar kebuka lagi, kembali kebuka lagi, boom. Asep takut lagi nih. Kali ini Asep nggak mimpi. Asep bener-bener nggak mimpi kali ini. Pintu kebuka, krek, dan tepat yang keluar ini genderuwo yang awal tadi Asep ini pernah diliatin. Dan genderuwo itu ini lama memperhatikan Asep. Mereka ini saling pandang. Asep ini tolong, 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 tolong Asep. Ini Bi Ina nggak denger. Tolong, tolong. Tiba-tiba genderuwo tadi mencengkeram kaki Asep.
Cerak. Ini menarik kaki Asep. Tolong, Bi, tolong, Bi. Dan gak lama kemudian Bibi ini datang. Bibi ini kebangun. Kok kayak ada suaranya Pak Asep? Akhirnya Bi Ina ini masuk. Dan ketika Bi Ina masuk, ini Pak Asep ini kayak sedang ditarik-tarik, tapi Bi Ina gak lihat genderuwo itu. Kenapa Pak? Itu Bi, genderuwo. Genderuwo mana Pak? Gak, itu Bi. Mana Pak? Gak ada apa-apa. Dan saat Bi Ina ini megangin kakinya Pak Asep, tiba-tiba genderuwo itu hilang. Astagfirullahaladzim. Bi, genderuwo apa tuh Pak? Maaf ya Pak, saya lancang masuk kamar Bapak. Gak permisi dulu. Gak apa-apa Bi, memang tadi saya teriak-teriak minta tolong. Emang istri saya belum pulang Bi? Gak tahu Pak, saya bingung Pak. Ibu belum pulang Pak, saya bingung mau ngomong apa. Emang gak pesen apa-apa sama Bibi? Gak tahu Pak, cuma bawa mobil Pak. Istrinya entah kemana. Dan ketika Asep minta tolong sama Bibi, Bi coba lihat dompet saya Bi. Ambilin di situ Bi, di tas itu. Iya Pak. Dan ketika ambil dompet, ini gak ada uang sama sekali di dompetnya. Ini semua uang Pak Asep ini dibawa semua sama istrinya. Ini Pak Asep ini bener-bener nungguin istrinya, gak tidur. Dan ternyata bener. Ini jam 6 pagi, ini baru pulang. Pak Asep denger mau ada suara mobil masuk. Dan ketika istrinya masuk, ini langsung masuk ke kamar istrinya. Dan Pak Asep ini langsung nanyain, Ibu ini kemana aja sih Bu? Kok jam segini ini baru pulang? Ibu gak kasihan sama Bapak? Uang Bapak juga diambil semua. Kalau Bapak ini butuh apa-apa, Bapak butuh pengen beli apa buat kaki Bapak ini, Bapak ini mau minta tolong siapa Bu? Udahlah Pak, ngapain sih Bapak ngatur-ngatur Ibu? Lagian Ibu kan udah sering rawat Bapak. Bapak ini manja loh. Loh, Ibu kok malah bentak Bapak ya? Loh Pak, kecuali saya ini gak pernah rawat Bapak, orang saya sering rawat Bapak kok. Lagian memang uang Bapak ini udah makin habis kok. Ketahuan nih di sini. Ini istrinya berarti memang pengen ngabisin hartanya Asep nih. Istrinya kayak gini nih, istrinya Asep nih. Ini setelah istrinya bertengkar dengan Pak Asep, ini justru istrinya ini ngambil sesuatu, entah itu apa, ini di lemari diambilin semua beberapa berkas. Ini ditaruh di tas, terus ini langsung ninggalin Pak Asep lagi. Pak Asep ditinggal di kasur sendirian. Bu, Ibu mau kemana lagi Ibu? Bu, karena Pak Asep ini ini susah banget untuk Pak Asep bangkit. Ini kakinya sakit banget. Bu, aduh, Pak Asep kesakitan. Dan akhirnya pada suatu hari ini dia pulang, yang biasanya cuma ngambil barang, ngambil apa, ini justru anaknya si Putri dibawa pergi sama istrinya Pak Asep. Dan Pak Asep ini gak bisa ngapa-ngapain, hanya baringan. Dan Pak Asep ini semakin kurus. Di rumah hanya sama Bibi. Dan pada suatu hari Pak Asep ini manggil Bi Ina, saking gak enaknya. Karena selama ini yang rawat Pak Asep ini Bi Ina. Pak Asep ini manggil Bi Ina, Bi, saya mau ngomong. Iya Pak, mau ngomong apa Pak? Saya ini bingung. Saya udah gak punya apa-apa. Semuanya sudah habis. Entah istri saya ini di luar sana seperti apa, atau mungkin sudah menemukan kebahagiaan yang lain. Saya gak ngerti Bi. Saya sudah lumpuh kayak gini. Bahkan saya gak ngerti bagaimana bos saya sebenarnya sebel atau enggak, benci atau enggak sama saya. Sampai bos saya juga gak pernah yang namanya kesini lagi Bi. Ini saya mau ngomong sama Bibi. Kenapa ya Pak? Kalau toh Bibi pengen berhenti, gak apa-apa Bi. Saya terus terang sudah gak bisa bayar Bibi. Di sini Bi Ina ini sedih, justru malah Bi Ina meneteskan air mata. Bi Ina ini ngomong sama Pak Asep, Pak, terus terang Pak, saya sudah menganggap Bapak seperti keluarga saya sendiri Pak. Saya gak mungkin setega itu untuk ninggalin Bapak. Suami saya juga menyarankan saya agar kerja di sini terus. Walaupun Bapak ini gak ada uang. Setiap hari kan suami saya juga kesini Pak. Saya justru malah gak enak sama Bapak kalau suami saya ini sering kesini. Gak apa-apa Bi, bilang sama suami Bibi kalau memang saya ini udah gak sanggup bayar. Udahlah Pak, Bapak ini jangan mikir yang aneh-aneh, biar Bapak ini sembuh dulu. Saya ini mau ngomong Pak, kemarin ini suami saya waktu di rumah ngomong sama saya Pak. Ini menyarankan saya, tapi saya ini gak enak sama sampean Pak. Menyarankan apa Bi? Suami saya ini punya kenalan seorang kiai. Siapa tahu lewat kiai sakit Bapak ini bisa sembuh Pak. Yo ini maaf ya Pak, ini saran dari
suami saya, maaf ya Pak, sekali lagi maaf Pak. Gak apa-apa Bi, kalau toh memang dengan cara seperti itu saya sembuh, gak apa-apa Bi. Saya justru malah seneng masih ada orang yang peduli dengan saya Bi. Ya udah Pak, nanti sore saya pulang, saya ngomong sama suami saya, biar suami saya ini manggilin kiai Pak. Iya Bi. Singkat cerita, akhirnya ketika Bibi ini pulang ngomong sama suaminya, menceritakan bahwa pesannya suaminya ini udah disampaikan ke Pak Asep. Dan suaminya ini ngomong, iya Bu, Bapak ini sebenarnya nggak enak. Bapak ini sebenarnya punya kerjaan sendiri, tapi Bapak ini kan sering disuruh Ibu ke sana. Bapak ini juga ninggalin kerjaan Bapak juga ini nggak enak. Nah Bapak ini kok punya prihatin, punya pemikiran sendiri kok. Kalau bisa Pak Asep ini dipanggilin kiai, temennya Bapak Bu. Kalau Pak Asep memang mengiyakan, ya Bapak tak berangkat manggil Bu. Iya Pak, tolong Pak, biar Pak Asep ini sembuh Pak. Akhirnya pada keesokan hari suaminya Bi Ina ini manggil kiai, temennya, dan akhirnya diajak ke rumahnya Pak Asep. Singkat cerita akhirnya kiai ini sampailah ke tempat Pak Asep, ke rumahnya Pak Asep. Dan ketika Pak Yai ini melihat Pak Asep, Pak Yai ini kaget. Ya Allah, kok kayak gini keadaannya? Ini sudah ditangani Bi. Iya ini udah bolak-balik ke dokter, tapi Pak Asep masih kayak gini Pak keadaannya Pak. Uang habis untuk berobat. Iya Pak, kondisi saya kayak gini. Pak Asep pun nambahin. Pak Asep, kalau boleh tahu, sebenarnya Pak Asep ini nyimpen sesuatu hal apa Pak Asep? Karena ini berhubungan dengan penyakitnya Pak Asep. Ini Pak Asep ini kayak ada sesuatu hal yang disembunyikan. Iya, saya bingung, kata Pak Asep. Udah Pak Asep mending terus terang, agar Pak Asep ini bisa lekas sembuh. Apa rahasia yang disimpan oleh Pak Asep hingga Pak Asep sampai ditinggal sama istri, sebenarnya ada apa? Kalau soal istri saya memang saya nggak ngerti. Dari dulu istri saya ini memang ketika saya jatuh, dia ini hanya biasa-biasa saja menyayangi saya. Tapi ketika saya ini punya uang, istri saya ini benar-benar sayang sama saya. Tapi ketika saya kembali lagi jatuh seperti ini Pak, istri saya meninggalkan saya. Tapi itu semua Pak, sebenarnya bukan, sakit saya ini bukan karena istri saya Pak. Ini saya nyimpan rahasia Pak. Apa karena rahasia inilah yang membuat saya seperti ini? Apa itu Pak Asep? Dulu itu saya ini pernah yang namanya nganter orang pesugihan Pak. Nganter orang pesugihan Pak. Di sini kaget semua. Ada Bi Ina, ada Pak Yai, ada suaminya Bi Ina juga. Ini Pak Asep keluar dari mulutnya, ternyata Pak Asep ini pernah nganter pesugihan. Pak Yai pun nanya, nganter pesugihan siapa Pak? Saya nganter pesugihan teman saya, Yanto Pak. Dan sekarang seluruh anggota keluarganya Yanto ini pada meninggal Pak. Lah kok bisa Pak? Nah pemirsa ingat nggak? Waktu ketika Nandar teman kecilnya si Asep ini jenguk ke rumah sakit. Dan ketika jenguk ke rumah sakit, ini cerita di awal tadi saya cerita. Saat itu Nandar ini menceritakan apa yang terjadi dengan Yanto. Ternyata Yanto ini mengalami musibah. Musibah yang sangat besar sekali. Dan ini ada sangkut pautnya dengan Asep, yang membuat saat itu Asep ketakutan dan akhirnya penyakitnya Asep ini semakin parah. Dari tadi saya belum kenalin Yanto ini siapa ya, hanya memperkenalkan teman kecilnya. Ketika ada apa-apa, Asep ini selalu ngadu dengan mereka berdua. Dan Nandar inilah yang menceritakan semuanya ke Asep. Oke, saya cerita dari awal sampai sekarang ini ceritanya baru dimulai. Jadi mereka bertiga ini bersahabat, Yanto, Asep, dan Nandar. Nah, mereka ini bersahabat dari kecil, apa-apa ini mereka sering bareng, hingga mereka terpisah ketika sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi mereka ini beberapa kali ketika ada waktu luang, mereka ini ketemu. Nah, di sini setelah mereka ini pada punya keluarga masing-masing, ini yang paling gak mujur, ini nasibnya Yanto. Nasibnya Yanto ini ekonominya ini paling parah ketimbang Nandar dan Asep. Nah, pada saat itu keluarganya Yanto terlilit utang yang begitu besar yang membuat Yanto ini kebingungan. Pada suatu hari Yanto ini ditagih bank dan Yanto ini kebingungan harus kemana. Dan Yanto sendiri ini kena PHK. Ini yang membuat Yanto kacau, kondisi ekonominya ini kacau. Nah, pada suatu hari ini si Yanto ini dapat info tentang pesugihan di daerah Jawa Barat. Nah, Yanto ini kebingungan. Yanto ini ngomong sama Nandar, Dar, mau gak Dar nganter aku? Ada suatu tempat yang dimana ini bisa memperkaya diri aku. Saat itu memang Nandar ini lagi sibuk-sibuknya Nandar. Nandar menolak. Nandar pun ngomong soal kayak gitu aku gak bisa.
Coba kamu tanya sama Asep. Barangkali Asep bisa nganter. Akhirnya Yanto ini pergi nemuin Asep. Yanto ngomong sama Asep. Sep, aku terlilit utang, kamu tahu kan. Kondisinya aku seperti ini, kacau balau, keluarga aku ini amburadul. Anak-anak sekolah gak bisa kebayar. Aku di PHK. Kira-kira mau gak kalau kamu ini nolong aku, nganter aku ke dukun pesugihan. Asep gak mau nganter. Toh, bukannya aku gak mau, tapi kalau soal pesugihan kayak gini kan ada risikonya. Si Yanto ngomong nih, soal resiko atau apa segala macam biar aku yang nanggung. Kamu tenang aja. Kamu tenang aja, duduk manis. Kamu cuma nganterin aku karena kan kamu yang punya mobil. Lokasinya juga lumayan jauh. Masalah tentang apapun ini, resiko, dosa apa segala macam, ini aku yang nanggung. Kamu gak perlu nanggung, kata Yanto. Dan Yanto pun ngomong sama Asep, kalau ini berhasil, aku bakal ngasih uang kamu. Seberapapun kamu mau, aku bakal kasih kamu. Asep kebingungan di sini. Asep ngomong, bukannya aku ini butuh uang atau apa segala macam, tapi memang kalau soal pesugihan sebenarnya ngeri. Kamu harus mikir toh. Tetap Yanto terus menekan. Dan akhirnya mau nggak mau, karena Asep pun bingung, nggak enak, nggak bisa nolong. Akhirnya mau nganterin. Datanglah ke salah satu dukun. Sesampainya di sana, ini ngomong sama dukunnya, Mbah, ini Mbah, saya datang ke sini, saya mau minta tolong tentang pesugihan, Mbah. Dari dukunnya ini udah ngingetin, yakin kamu mau ngelakuin pesugihan, ini resikonya berat, ini bisa mengancam nyawa. Kalau kamu ini nggak kuat, ini ngeri, dampaknya ngeri. Akhirnya Asep pun mengingatkan, waktu di situ pun Asep mengingatkan, toh ngeri toh, beneran. Yanto, kamu harus mikir, Yanto. Toh, kamu harus mikir. Ini resikonya berat, bakal di keluarga kamu, bakal di kamu. Yanto nggak peduli dengan omongan Asep. Mbah dukunya di sini ngomong, lah kamu kesini mau ngapain? Asep pun ngomong, saya cuma nganter, Mbah. Oh, nganter. Ya udah. Gimana ini, mau saya garap apa gimana, kata Mbah dukun. Akhirnya dengan Yanto ini yang ngotot terus menerus, Yanto siap menerima segala resikonya. Mbah dukun ini masuk ke dalam rumah. Mereka berdua ini disuruh nunggu di ruang tamu. Mbah dukun ini masuk ke dapur, ke dalam. Sekitar 2 jam, Mbah dukun itu balik lagi sambil membawa 2 mangkok. Ini isinya sop kaki ayam. Ditaruhlah di meja. Silahkan dimakan selagi hangat. Ini Yanto langsung, sop enak ini. Emang cara pesugihan kayak gini, Mbah? Gampang. Iya, seperti ini, mau dimakan, silakan. Yanto ini langsung makan. Asep pun ditawarin untuk makan sama Mbah dukunnya. Kamu juga makan, gak apa-apa. Dan ketika Asep ini ditawarin sama Mbah dukunnya, Asep juga kebingungan. Dan Asep ini kayak penasaran, ini sop apa nih? Memang kelihatannya ini lezat. Akhirnya Asep ini langsung ngambil sendok yang udah disediain di sampingnya. Ketika Asep ini mulai mencicipi, dengan mencelupkan sendoknya di sup tadi, tiba-tiba boom, Asep langsung melempar sendoknya justru malah. Toh, jangan dimakan toh. Ternyata apa? Di dalam sup tadi, ini di endapan di paling bawah supnya tadi, ketika diambil pakai sendok, ini justru kaki bayi yang dilihat Asep. Bukan ayam. Kaki bayi tanpa bagian atas. Hanya semata kaki ke bawah. Ini bener-bener ada di sup itu. Tapi Yanto ini lahap. Yanto bener-bener lahap. Dan di sini Asep melihat sendiri kalau yang dimakan Yanto ini bener-bener kaki bayi. Entah itu kaki bayi, Toh. Kamu ini gimana sih? Orang ini ayam kok, kaki bayi. Di sini Asep nggak mau makan. Dan Mbah dukun di sini pun ngomong, kalau kamu minta apa? Yang satunya ini, saya Mbah. Asep pun ngomong, saya nggak mau pesugihan, Mbah. Saya cukup ini aja, Mbah. Kalau bisa saya ini disayang sama bos saya aja, Mbah. Oh, kalau itu gampang. Ya gampang. Nanti itu tulis aja nama kamu di sini sama nama siapa bos kamu. Iya, Mbah. Akhirnya Asep ini nulis. Setelah itu Mbah dukun itu ngomong, ayo kamu masuk ke dalam, Yanto. Yanto diajak masuk ke dalam. Gak tahu ritual apa yang dilakukan oleh Mbah dukun. Singkat cerita, akhirnya setelah itu mereka ini pulang. Dan setelah mereka ini berdua pulang, ini berapa hari kemudian ternyata benar. Di sini memang benar. Yanto ini kayak mendadak. Yanto ini hidup dengan istri dan 2 anaknya beserta pembantunya. Bedanya dengan Asep ini anaknya cuma 1. Nah, kalau si Yanto ini anaknya 2.
Yang satu SMA, yang satu ini masih ngelamar kerja. Nah di sini Yanto ini kayak mendadak, yang membuat keluarganya ini juga seneng bukan main, kayak mendadak. Dan saat itu juga Yanto yang di PHK, Yanto ini membuka pabrik sepatu home industry. Tapi pesenannya ini ngirimnya kemana-mana. Bener-bener Yanto ini akhirnya punya banyak karyawan yang harus ngirim barang hingga ke Jakarta. Yanto ini maju pesat. Nah pada suatu hari Asep ini main ke tempat Yanto. Yanto ngomong sama Asep, bener kan Sep? Aku sekarang udah kaya. Kamu lihat sendirilah, gak terjadi apa-apa kan dengan aku? Aman kan? Kamu sih gak mau. Coba kamu mau. Lah terus kamu kesini mau ngapain? Asep ternyata ke situ. Ini Asep lagi ada butuh sesuatu hal. Asep ini ngomong sama Yanto, Toh, ya terserah kamu lah. Ini mau usaha kamu kayak apa segala macam, terserah kamu. Aku ikut senang. Tapi memang aku kesini mau ngerepotin kamu. Ngerepotin apa? Gini loh Toh, aku ini lagi ada keperluan uang. Ada nggak kamu kira-kira 30 juta aku pinjam? Kamu butuh duit. Lah bukannya kamu ini udah seneng hidup kamu? Iya memang, tapi memang ada sedikit hal yang memang aku harus lunasi. Aku butuh uang 30 juta. Aku pinjam aja, aku pinjam. Yanto masuk ke dalam ngambil uang. Justru nominalnya bukan 30 juta. Yanto ngambil uang 60 juta malah. Ini 60 juta, kamu gak usah balikin. Ini buat tanda terima kasihku. Ini tanda terima kasih kamu antar aku. Ambil. Enggak. Asep pun menolak Asep. Aku butuhnya 30, bukan 60 juta ini. Ini kebanyakan, terlalu banyak. Gak apa-apa, terima aja udah. Karena saat itu memang Asep lagi butuh. Mau gak mau, Asep ini menerima. Dan berapa hari kemudian ternyata ketika Asep setelah menerima uang itu, ini kondisi Asep ini lebih jaya. Bisa dikatakan lebih sukses. Karena apa? Ini bosnya tiba-tiba tambah sayang sama Asep. Ini karena apa? Atau gara-gara ngomong sama dukun itu, atau gara-gara setelah dikasih uang dari si Yanto, ini bosnya Asep ini jadi tambah sayang. Yang saya bilang cerita di awal, Asep ini dipercaya sama bos, diangkat. Ini Asep dikasih uang, Asep ini gajinya dinaikin. Dari awal saya taunya pelakunya justru malah bosnya kan. Ini enggak. Ini justru malah Yanto, pelaku yang melakukan pesugihan. Nah, pada suatu hari ini akhirnya ini Nandar ini ternyata diangkat untuk jadi sopirnya Yanto. Nah saat Asep ini main ke situ kebetulan ini nggak ada Yanto. Yanto ini lagi pergi. Adanya cuma beberapa anak buahnya yang lagi packaging sepatu, lagi marketing sepatu. Nah saat itulah di situ ini Asep kayak ngerasa ada hal yang aneh. Ini kok bau kemenyan? Asep ini nanya sama Nandar, Dar, kamu bau kemenyan nggak? Enggak. Ini hanya Asep yang mencium aroma kemenyan. Kok baunya kemenyan nih? Ah, masa sih kamu? Nah, Asep ini penasaran. Coba aku cari di mana tempatnya ada bau kemenyan kok. Jelas banget ini. Baunya nyengat banget. Kata Nandar, silahkanlah. Jadi rumahnya Yanto ini kayak buat mereka ini udah sering ke situ. Jadi kayak nganggapnya ini kayak rumah sendiri. Asep ini nyari di ruangan-ruangan. Dan ini aromanya sangat jelas. Justru malah di atas. Ada lantai 2. Ini Asep ini penasaran. Asep naik ke lantai 2. Dan ketika Asep ini sudah di lantai 2, ini benar-benar sangat menyengat banget. Ini aromanya ini tambah kenceng banget nih. Dan ada satu kamar yang dimana Asep ini penasaran. Karena pintunya ini paling beda. Ini pintunya, ini ada korden. Dan kordennya ini aneh. Pakainya ini kayak kain kafan kordennya. Kok beda dengan pintu-pintu yang lain, gak dikasih kain kafan seperti itu. Ini ada apa? Akhirnya Asep ini mendekati pintu itu. Saking penasarannya karena udah terbiasa di situ, udah nganggapnya rumah sendiri. Tapi bedanya ini Asep gak pernah naik. Baru kali ini Asep naik. Dan ketika naik, Asep ini buka pintu itu. Cekrek. Asep kaget di sini. Ternyata di situ ini banyak mangkuk-mangkuk yang hampir sama mangkuk yang dilihat di tempatnya Mbak Dukun. Bentukannya mangkuk itu hampir sama dan banyak sesajen di situ. Dan banyak daging-dagingnya udah membusuk, nggak tahu daging apa. Dan banyak bunga melati, bunga kantil, apapun di situ komplit. Ini ruangannya bener-bener mistis. Asep segera menutup pintu.
Dan Asep ini turun langsung nemuin Nandar. Asep ngomong sama Nandar kalau ini udah nggak bener Yanto. Tapi kata Nandar ya terserah Yanto. Dan saat Asep mengetahui hal seperti ini, Asep ini langsung buru-buru pulang. Inilah yang diceritakan ke Pak Yai. Oke, kita kembali ke cerita awal di mana Pak Yai ini nanyain apa yang sebenarnya diumpetin, apa rahasia yang disembunyikan oleh Asep. Ini kita kembali ke situ lagi. Saat kembali di situ, Pak Yai pun ngomong, nah mungkin inilah efek dari pesugihan tadi. Karena kamu nganter dan kamu menerima uang. Dan ini ada yang aneh lagi. Ini diungkapkan juga. Pemirsa ingat kan ketika pertama Asep ini di rumah sakit, Nandar kan ngejenguk, dan saat itu pas ngejenguk istri Asep ini nggak di situ. Nah disinilah Nandar ini menceritakan. Ternyata Nandar ini ada obrolan yang saya tadi bilang, ini nggak tahu mereka ini ngobrol apa. Ternyata di sini Nandar ini ngobrol kalau anak-anak Yanto ini dua-duanya ini meninggal dunia. Anak yang pertama ini meninggal ketika pulang sekolah kejang-kejang. Dan anak yang kedua ini meninggalnya gara-gara melihat adiknya kejang-kejang meninggal. Ini ngalamun, bengong karena sayang banget sama adiknya. Ini kakaknya justru malah jalan ke rel kereta api. Ditabrak sama kereta api, ini mati di tempat. Dan lebih parahnya lagi, istrinya Yanto ini sekarang gila. Ditinggal anak-anaknya. Dan Yanto entah pergi kemana. Itulah yang diceritakan Nandar ketika Nandar ini menjenguk waktu Asep sedang di rumah sakit. Dan di sini Pak Yai ngomong, ya inilah akibat yang harus kamu tanggung. Alangkah baiknya kamu bertobat dan memohon sama Allah agar ini diberi kesembuhan. Saya ini hanya perantara, kata Pak Yai. Singkat cerita berapa hari kemudian setelah didatangkannya Pak Yai, ini kondisinya Asep ini agak membaik. Tapi kakinya ini diseret kalau jalan. Pelan-pelan sudah nggak memakai kursi roda. Tapi kalau jalan ini diseret. Dan Asep ini sekarang ini hidup sendirian. Tapi Biinah ini masih sering ke situ sama suaminya. Dan akhirnya Asep ini karena memang hilang kontak dengan bosnya, Asep ini di rumah sendirian. Dan mungkin inilah keajaiban Tuhan karena Asep di sini sudah bertobat, tidak akan mengulangi lagi entah itu dalam acara nganter atau apapun tentang pesugihan. Asep ini udah kapok-kapoknya. Ini tiba-tiba bosnya Asep ini datang lagi dan bilang sama Asep, nggak apa-apa kalau nanti udah sembuh tetap kerja dan saya tetap gaji kamu kok, nggak apa-apa. Asep pun berucap terima kasih. Walaupun Asep ini berangkatnya kadang bener-bener dijemput, kadang disamperin oleh bosnya. Singkat cerita, berapa bulan kemudian bener-bener Asep udah hidup sendiri. Ini Asep bertemu dengan Nandar. Dan ketika bertemu dengan Nandar, Nandar ini mengabarkan kalau Yanto meninggal. Kata Nandar, Yanto ini meninggalnya sakit-sakitan karena udah stres. Dan di sini yang masih hidup juga istrinya. Cuma istrinya ini udah gila, ikut sama saudaranya. Karena dua anaknya ini udah meninggal. Semuanya berakhir tragis. Asep pun ditinggal istrinya juga. Dan anaknya. Ini Yanto ditinggal satu keluarga komplit. Dan akhirnya Yanto sendiri pun meninggal. Itulah kisah perjalanannya Asep dan Yanto. Dimana memang walaupun Asep ini hanya nganter ke tempat pesugihan, tapi efeknya ini juga ngeri. Kelumpuhan pada kakinya dan sampai sekarang belum begitu sembuh. Ketika berjalan tetap masih diseret, tapi untungnya masih disayang sama bosnya. Itulah kisah kiriman dari salah satu subscriber. Di sini kita bisa ngambil poinnya itu ya. Jadi apapun yang terjadi dengan kita ketika kita sedang jatuh, ketika sedang apapun, jangan sampai kita tergiur dengan namanya pesugihan, apapun bentuknya. Karena resikonya ngeri kayak gitu. Oke? Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirim cerita. Mohon bersabar, pasti akan saya bacakan satu persatu kiriman cerita dari kalian, pasti akan saya bacakan. Dan buat teman-teman yang komen sudah banyak banget, ini bakalan saya balas satu persatu, tapi mohon bersabar ya, di waktu saya senggang saya pasti akan ngebalesnya. Dan buat teman-teman yang baru gabung terus kaget dengan cara pembawaan saya, ada boom-boomnya atau segala macam, boom. Ini kalau kaget saya mohon maaf karena ini mungkin ciri khas saya ya. Kalau ada salah-salah kata juga dari saya mohon maaf. Oke. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, kalian tetap masih bisa ngirim cerita di @Instagram saya nih, @dodosinju. Ini Instagram saya nih, @dodosinju, dan WA ada di sini. 085870433336. Oke. Tiganya 4 kali. Ada di sini. Oke. Mudah-mudahan semua teman-teman di rumah penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi keberkahan. Selalu ada rezeki terus-menerus mengalir. Amin ya Allah. Terus diberi kesehatan,
dan selalu sukses dalam apapun selagi itu positif. Oke, akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.